Baik, itulah tadi pemaparan dari sejarah Laptur yang dibawakan oleh Deserang. Saya mencatat beberapa eh, penyampaian yang saya anggap penting. Bahwasanya yang pertama, mayoritas anggota Laptur itu berumur 17 sampai 20 tahun, seumuran dengan adik-adik anak sekolah yang ada di sini. Yang kedua, itu naskah Laptur yang sampai kepada Deserang itu dikatakan bahwasanya berasal dari Bapak Iskandar Desila. Dan kebetulan cucunya masih hidup, tadi sempat hadir, nggak tahu di mana. Dia orang Palajau, Iskandar Desila. Siapa orang Palajau di sini? Nggak ada. Kemudian dikatakan bahwasanya veteran yang ada di Jeneponto itu kebanyakan jebolan daripada Laptur. Bahkan dikatakan oleh Deserang sendiri bahwasanya tidak ada satu orang pun veteran yang bukan jebolan daripada Laptur. Karena ketika kita bersinggungan dengan isu veteran, berarti kita bersinggungan langsung dengan Laptur itu sendiri. Selanjutnya adalah gerakan rakyat Sulawesi itu dipantik oleh gerakan yang ada di Pulau Jawa. Barangkali teman-teman ingin mencatat, dijadikan sebagai bahan pertanyaan, silahkan. Kemudian rentetan daripada pembentukan laskar pemberontak ini itu terjadi 3 masa. Yang pertama adalah Saudara, yang kedua GMT atau Gerakan Muda Turatea, barulah berdiaspora menjadi Laptur yang dikenal hari ini. Dan bahkan ada beberapa nama-nama besar yang disebutkan oleh Deserang itu kita kenal hari ini itu menempel di papan jalan yang ada di Jeneponto, bahkan bahkan sampai kepada kota Makassar. Contoh Lanto Dempasewang di Makassar itu ada jalan Lanto Dempasewang. Kemudian ada beberapa penyampaian juga yang saya catat itu Laptur Pusat, Laptur A dan Laptur B. Sekiranya teman-teman mengingat penyampaian daripada Deserang. Kemudian kita melangkah kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada dari adik-adik anak sekolah ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya, yang tidak lepas dari lingkup Laptur ini. Jangan sampai teman-teman di sini ada yang keturunan langsung dari pejuang Laptur yang ingin mempertanyakan. Ternyata Kak, antukku ada nuna Laptur juga di rumah nah, semisal. Atau apa-apa saja yang teman-teman ingin pertanyakan seliputan Laptur ini. Entahkah ingin mempertanyakan apa landasan daripada anggota Laptur yang sehingga ingin merelakan nyawanya sendiri. Sedangkan di era sekarang teman-teman kita lihat secara realitas itu banyak orang yang kalau semisal memiliki nyali, ini nyali borong-borongan ji. Ya. Contohnya di anak sekolah biasanya. Namun saya tidak perlu berlama-lama karena kegiatan ini juga terjadwal. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta dialog di Majelis Jumat Turatea ini untuk menyampaikan pertanyaan terkait Laptur ini. Mungkin ada yang ingin mewakili sekolahnya masing-masing atau kakak-kakak yang ada di atas juga ingin memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Ada? Bisa diwakili sekolahnya. Sama satu, ada sama satu. Ada dari perwakilan SMA 1 yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengawali sesi pertanyaan. Saya mungkin berikan kesempatan pertanyaan kepada Ketua KNPI Kabupaten Jeneponto. Kakanda ulang karena saya lihat nyempil-nyempil di sana.
sedikit didominasi ini anu tak minat tak dalam menghadiri diskusi sama anak-anak sekolah. Silakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kakanda. Sebenarnya kalau soal laptur ini, itu sebenarnya hampir tiap malam kita diskusikan di sini juga dengan Kak Sera. Nah, sekaitan dengan beberapa penjelasan tadi bahwa sebenarnya yang kita dapati banyak kita punya orang tua dulu, antot tak dulu yang sebenarnya punya semangat luar biasa dalam mempertahankan kita punya daerah. Hari ini pun dengan banyaknya sekolah, dengan banyaknya perguruan tinggi, ternyata kan tidak lepas dari apa yang mereka lakukan terdahulu. Di beberapa puluhan tahun ini kan kita direcoki dengan asumsi bahwa keberadaan Belanda bagaimana dulu menjajah kita, kemudian keberadaannya juga Jepang, yang notabene ternyata kehadiran juga mereka sebenarnya di Kabupaten Jeneponto itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Anggaplah kalau yang laptur ini kan rata-rata juga jebolan sekolah yang dikatakan tadi. Kasir ini jebolan sekolah dari Belanda. Nah sekarang kita yang punya sekolah. Pertanyaannya adalah apakah kita punya karakter, keilmuan, intelektual yang sama terdahulu dengan hari ini? Karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan khususnya di anak sekolah hari ini sekaitan dengan bagaimana melihat Jeneponto ke depan. Di 2 hari yang kemarin kami ketemu salah satu orang Amerika itu pintar bahasa Indonesia. Itu bicara tentang kami coba menelisik bagaimana kemudian banyak ilmu, banyak referensi yang bisa datang dari Belanda yang kemudian kita bisa pelajari di Jeneponto. Karena dan satu hal yang mereka katakan pada saat itu dengan kita adalah soal kondisi daerahnya kita yang kalau dilihat dari dulu sampai sekarang itu bahwa ada solusi lakukan anak muda hari ini khususnya mungkin di kaum pelajar bahwa ini harus kita geser. Ini kata harus hentikan dengan apa yang ingin kita lakukan ke depan. Dan harapannya ada di adik-adik semua. Nah kalau misalnya hari ini, kehadiran adik-adik hari ini membuat semangat baru bagi Kabupaten Jeneponto, saya yakin kita akan lihat Jeneponto masa depan yang lebih cerah. Tapi ini kita mulai dari kita semua di sini. Karena saya yakin orang tua kita hari ini memberikan wejangan, memberikan kita informasi, dan selama beberapa kurun waktu 2 bulan ini kita coba pelajari sejarah di Kabupaten Jeneponto, kami berpikir bahwa dengan proses pembelajaran sejarah ini mungkin ada hal yang kita bisa lihat titiknya. Oh ternyata yang kurang di Jeneponto ini, berarti ini yang kita harus lakukan. Oh ternyata dari rentan puluhan tahun ini kenapa kemudian kita terbelakang. Oh ada mindset yang tidak terbangun di masyarakat hari ini. Seperti yang kita bilang tadi, ada walaupun masih itu harus kita lakukan hari ini bahwa penting anak muda Jeneponto ini harus punya perubahan mindset ke depan. Kalau hari ini mungkin kita nomor 2 dari kemiskinan ekstrim misalnya, bagaimana cara tak di 2, 3, 5, 10 tahun ke depan Jeneponto paling yang di atas. Dengan kata lain bahwa kita sudah paling terendah di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Dan kita harus mulai dari situ. Nah kalau bicara Lapturi ini, saya mungkin bisa dijelaskan oleh Kaserang kembali bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Ketua KNP Kabupaten Jeneponto. Itu seliputan terkait
pengembangan karakter. Eh, Karakter yang dimaksud adalah di masa lampau laskar-laskar ini yang terhimpun dalam Laptur itu seperti yang disampaikan oleh Kasiran tadi, berani mati. Itu berbeda dengan mindset pemuda kita hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa penyampaian juga bahwasanya eh, dari data yang disampaikan oleh Kaulang ini menyampaikan bahwasanya itu menyinggung pembangunan daerah. Curiganya di sini adalah bahwasanya peran pemuda hari ini itu tidak berperan aktif dalam proses pembangunan daerah itu sendiri. Jadi besar harapan kemudian disampaikan oleh Ketua KNPI kepada anak-anak sekolah ini untuk mewarisi mental perjuangan atau patriotisme yang diwariskan oleh laskar-laskar terdahulunya. Anto-antota yang tergabung dalam Laptur. Itu yang harus kita cari tahu. Mungkin begitu yang saya sempat tangkap dari pertanyaan Ketua KNPI. Untuk jawabannya saya berikan kesempatan kepada Deserang. Silakan, Kak. Iya, jadi setiap generasi itu kan berusaha untuk merespon tantangannya. Itu sudah pasti itu. Ya kalau hari ini ya sudah tetap bagaimana merespon sekarang. Ya bisa saja mungkin era sosmed apa dan sebagainya kan. Tapi setiap generasi itu kan mencoba merespon. Nah kalau responnya keliru ya jadi tertinggal. Kalau responnya benar ya bisa maju kan seperti itu. Nah kan sama dengan di era Laptur. Jadi sebenarnya pada masa itu mayoritas masyarakat itu pasif alias tidak memihak. Dia tidak memihak kepada pejuang, tidak memihak juga kepada Belanda. Tapi ada faktanya seperti itu. Tidak bisa juga dibayangkan bahwa semua masyarakat itu anti Belanda. Enggak. Oh tidak, itu cuma ya enggak bisa juga dibilang segelintir karena Laptur pada saat itu by data ya, dia beranggotakan sekitar 5.080 orang. Lumayan 5.000-an anggota Laptur dari ratusan ribu penduduk ya. Dari ratusan ribu penduduk. Dan dari 5.000-an Laptur itu, laskar itu yang meninggal by data itu 641 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit dan itu tersebar di seluruh Jeneponto yang meninggal karena front pertempurannya itu hampir ada di semua tempat. Itu front pertempurannya. Nah, makanya kalau yang di wilayah bawah itu ada Taman Makam Pahlawan di Tamalatea. Kalau di wilayah sini ada Taman Makam Pahlawan di Karisa. Ada Taman Makam Pahlawan di Togo-Togo. Ada Taman Makam Pahlawan di Tolo. Itu yang saya tahu. Oh, ada Taman Makam Pahlawan di Allu. Jadi di mana-mana. Jadi front pertempuran itu tersebar di mana-mana. Termasuk misalnya ada peristiwa yang penghadangan di Pacheco oleh Makassau dan kawan-kawan. Kan kalian tidak tahu, ada patungnya kan orang tidak tahu. Ya seperti itu. Itu kan Makassau itu katanya sih itu patungnya Makassau. Dia itu sempat melakukan penghadangan di Pacheco. Tapi ada juga teman-temannya meninggal tembak gitu. Jadi ada iring-iringan, nah seperti itu. Mana Mini? Di kampungnya Mini penyelenggara di Kampung Beru, itu Kampung Beru, Bulu Loai kan belum ada Pitana aja, masih Pitana waktu itu di Kampung Beru itu pernah ada pertempuran besar di situ. Jadi ada penghadangan, jadi iring-iringannya itu serdadu Belanda itu mau menuju ke Malakaji itu dihadang di sekitar Kampung Beru dan yang menghadang itu pasukan gabungan, ada Lapturnya di situ, ada Laprisnya di situ dan ada TRIPS, Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Itu yang dikirim dari Jawa. Ada beberapa orang itu. Pasukan gabungan itu. Dan kayak aja sih sepanjang catatan yang ada, mungkin ini satu-satunya pertempuran yang boleh dikata dimenangkan. Iya, karena pada akhirnya kan serdadu Belanda kan mundur, tapi mundurnya ke Ramalakaji.
Jadi anunan yang asing injo barang-barang da teke atau kayak logistik apa kan di teke injo dia disita semua itu. Kayaknya cuma di situ deh, di situ. Banyak sekali. Misalnya yang cukup sohor namanya misalnya Manggunturan de Makro di Buloe itu kan pada sebuah pertempuran di Gantinga kan tertembak pahanya itu. Oh, tertembak pahanya. Dan menurut cerita saya dengar, beliau itu ni nereng mari Jombe minjo ni balai sanggena mari bukana. Tapi akhirnya kan cacat seumur hidup itu Mangunturan de Makro itu yang orang tuanya sepupu Guntur. Nah, pejuang laptur semua itu. Jadi banyak sekali. Misalnya di daerah siapa ada yang Arung Keke di sini, pernah di Arung Keke Tanroya itu subuh-subuh hari dia diserang oleh pasukan Belanda yang di Bantaeng. Karena kan ada mata-mata ini dipasang di situ. Dibunuh aja mata-mata ya toh. Nah, tapi 2 orang, satu terbunuh, satu tidak. Nah, yang satu itu yang minta bala bantuan. Makanya suatu waktu itu Rita Manroya itu kan diserang itu menjelang sholat subuh. Dan mau tahu tidak yang korban pada saat itu 28 orang meninggal. Di subuh itu, di satu tempat itu 28 orang meninggal. Ya, banyak sekali front pertempuran. Ada di mana-mana itu front pertempuran. Pernah ada front pertempuran di wilayah Goyang, Teruang, karena Goyang itu kan pada saat itu penduduknya itu kan kayaknya sih mayoritas berpihak ke Belanda sih. Sepertinya pada saat itu ya, Goyang. Jadi banyak sekali yang gugur, kasihan itu. Kasihan. Kalau saya berimajinasi kan saya bilang aduh kayak menyedihkan juga itu. Kalau misalnya Kurit dan Jaling itu 2 anaknya meninggal yang sejauh yang saya tahu ya. Ada namanya Bohari Del Lawing, dia itu sudah pemain lapangan, dia itu petarung lapangan itu Bohari Del Lawing, tapi ada lagi satu anaknya masih remaja. Jadi itu waktu di Sorbu itu di subuh hari Taman Roya itu meninggal itu anaknya itu, Kurit dan Jaling itu. Nah, mudah-mudahan mereka semua itu paham peristiwanya. Mereka cerita itu mereka mau dulu ya. Mereka bisa wariskan dari generasi ke generasi, ambil spiritnya, ya jangan lupakan leluhur kan idealnya kan seperti itu. Idealnya seperti itu. Ya apalagi yang tadi substansi ulang itu. Iya, jadi polanya itu di sepanjang zaman perubahan ataupun kebaikan-kebaikan itu kan selalu diperjuangkan oleh segelintir orang. Nah, itu kan kalau kalangan ilmuwan itu kan menyebutnya minoritas kreatif. Nah, kebanyakan orang itu kan silent majority, jadi mayoritas diam. Nah, sekarang kan pilihannya kalau bagi saya siapapun itu yang terpelajar itu harus menjadi minoritas kreatif di dunianya masing-masing, jangan mau menjadi orang lain. Kalau dia misalnya petani, ya jadilah petani yang bisa bersaing dengan petani Thailand, bersaing dengan petani Vietnam. Kalau perlu bersaing dengan petani Belanda, petani Israel, kan keren. Kalau jadi guru misalnya, ya jadilah seperti guru-guru yang ada di Finlandia. Iya kan? Jadi kita di bidang kita masing-masing, apapun itu, kan semua bagus. Semua bagus. Kalau relevansinya dengan hari ini kan dicerita seperti itu. Kalau dulu kan ya memang zaman mengharuskan seperti itu. Dia tuh lampetos tembak atau lampetos kan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang saya pikir seperti itu. Kalau jadi ilmuwan ya jadi ilmuwan yang bagus. Misalnya kalau jadi misalnya sejarawan ya jadilah sejarawan. Maksudnya pohon-pohon gitu mah bela apa tuh hasil kajian tuh. Kan banyak sejarawan. Baru kita setengah mati cari bahan kan susah. Berarti sejarawan ngapain? Dia bikin susah kita saja, ya kan? Jadi intinya kalau bagi saya seperti itu. Jadi ya marilah menjadi minoritas kreatif. Jadi kalau minoritas kreatif itu kan berarti kan dia punya kemampuan mencipta sesuatu. Kan kreatif, mencipta kan, kreasi kan. Dia kemampuan mencipta sesuatu. Dia punya kemampuan menjadi pelopor sesuatu. Kan seperti itu. Bukan orang-orang yang hanya masa bodoh, ikut arus, kan seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Idealnya begitu. Iya kan? Oke. Ya, jadilah minoritas yang kreatif, yang sesuai dengan
Kalau bahasa anak mudanya passion. Bahasa golnya ini. Kemudian saya kembali membuka sesi pertanyaan. Namun besar harapan saya mewakili fasilitator itu pertanyaan yang berasal dari siswa sekolah terkait sejarah Laptur atau pesan-pesan Laptur di era dulu yang masih relevan. Mentalitas Laptur itu dibawa ke zaman sekarang. Mungkin begitu. Ada yang bisa mewakili sekolahnya masing-masing? SMA 2, Kak? SMA 2? Ada. Jangan malu-malu. Awal dari revolusi itu berani bertanya. Silakan, silakan. Ya, saya berikan mic-nya sembari menunggu pertanyaan dari siswa SMA berapa? SMA 2 Jeneponto. Ya. Aplaus dulu untuk SMA 2 Jeneponto. Jadi sekedar pemberitahuan juga untuk teman-teman yang ingin mendirikan sholat, silakan naik ke lantai 2, ambil air wudhu di samping, maksimal 3 orang kalau bisa, supaya tidak terdistrak pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya, perkenalkan nama, asal kampung, dan sekolah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Alvaro dari UPT SMA Negeri 2 Jeneponto. Asal kampung saya itu dari Bangkalaka. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa sebagian tokoh seperti Patanjeng Karen Nasara dan Karen Tino memilih berpihak kepada Belanda? Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Kebetulan Deserang semangat untuk menjawab, saya berikan kesempatan kepada Deserang. Iya, jadi memang pada saat itu masyarakat kita terbelah. Masyarakat kita terbelah. Jadi masyarakat itu dia direkrut juga oleh pasukan Belanda itu. Jadi ada namanya pasukan Poke, ada namanya pagar betis, masyarakat. Kan dulu itu ini pasukan Belanda ini kan militer modern ini. Nah, dia tuh mata-matanya ada di semua tempat pada saat itu. Nah, Laptur itu masang juga mata-mata. Jadi mata-mata si mata-matai. Jadi saling mengeksekusi itu. Mata-matanya Belanda banyak juga yang dieksekusi sama Laptur. Iya, Laptur juga begitu. Jadi saling mengeksekusi sebenarnya. Jadi terbelah masyarakat kita itu. Jangan misalnya kita membayangkan bahwa rakyat pada masa lalu itu bersatu padu untuk melawan Belanda. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, kalau yang disebut ini ada beberapa tokoh. Ada beberapa tokoh yang berpihak ke Belanda. Kenapa bisa begitu? Kita tidak akan pernah tahu pastinya. Ya, itu otomatis. Kecuali dia ngomong, ya toh, nakin tuh aku orang Belanda ya karena kami. Juga lagi gasing berurai boleh toh? Iya, seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bisa tahu yang pastinya 100%. Kita hanya bisa menduga-duga. Jadi bisa saja. Itu dugaan ya. Mungkin kita kan tidak tahu karakter pribadinya ini orang. Kan yang tuh tahu karakternya memang memang apa Rina? Suka berkhianat lah, suka oportunis lah. Itu kan kita tidak tahu wataknya mereka ini. Kita kan tidak tahu wataknya mereka. Jadi banyak kemungkinan. Tapi bisa saja salah satu juga yang dugaan yang paling masuk akal itu bahwa mungkin mereka menilai bahwa tidak mungkin kita menang. Iya, tidak mungkin kita menang. Mengapain kita melawan? Kan seperti itu. Mungkin. Karena saya tidak dapat catatan sejauh mana perannya misalnya Karen Nasar itu dalam melawan Laptur. Nah, beda dengan Karen Tino. Itu ada catatannya itu. Wah, itu sadis itu. Wah, kalau itu kan aktif sekali perannya itu. Seperti itu. Kalau sebatas apa alasannya ya? Nah, apa alasannya? Itu saya bilang. Jadi kan peristiwanya ini kan 80 tahun yang lalu, kita kan tidak pernah temui orangnya juga
tidak ada videonya kalau dia pernah ngomong, tidak ada catatan hasil wawancara dia pernah ngomong. Jadi intinya kita tidak tahu pastinya. Kita hanya bisa menduga-duga. Kita bisa menduga-duga. Tapi kalau kita berpikir rasional, melawan negara Belanda, itu kan memang boleh dikata hampir mustahil lah untuk bisa dikalahkan. Nah, jadi kalau ada yang berpikir bahwa ngapain juga kita melawan, gitu. Pada akhirnya ya kita hanya akan kalah, kita akan mati konyol, kan bisa juga seperti itu. Mungkin ada juga yang ya dapat manfaat, dia dapat manfaat, maksudnya kan seperti itu. Jadi terbelah. Saya tidak tahu kalau peristiwa yang sama itu muncul hari ini, ya saya tidak tahu bagaimana respon generasi hari ini misalnya. Kayaknya banyak bertuan Belanda ya. Lo orang Belanda ya kapan di Senin jadi atau itu Jim. Kalau kalian mau berpihak di Laptur atau mau Belanda kira-kira? Enggak apa-apa, ya itu haknya toh. Kira-kira seandainya peristiwa itu hadir hari ini, kalian ada di kelompok mana? Laptur atau Belanda? Oh, Laptur. Tapi Laptur itu kan cari mati. Mau tidak kalian? Berani enggak mati? Hah? Oh, mati syahid. Wah, iya. Boleh. boleh. Iya. Itu seperti itu jawab saya. Mati syahid. Padahal perlawanan pada zaman Laptur itu bukan berlandaskan agama ya. Dia melawan karena rasa nasionalisme, bukan agama. Jadi Allahu a'lam dia syahid atau tidaknya. Terima kasih pertanyaannya Dek Rizal, mewakili SMA 2. Siapa namanya? Rizal? Ray, Kak. Reza. Ray. Ya, terima kasih Dek. Semoga apa yang menjadi pertanyaannya itu menjadi referensi ke depan, bahwasanya diskusi kita hari ini itu tidak berangkat dari ruang yang kosong. Kita semampunya itu mencari referensinya. Jadi terkait kareng Nasara tadi, Nasara itu tidak lengkap narasinya. Jadi teman-teman saya berpesan, terkhususnya anak-anak muda, itu perbanyak menulis peristiwa yang terjadi, baik itu secara pribadi atau di lingkungan sekitar tak. Karena tidak menutup kemungkinan peristiwa yang kita alami hari ini itu akan menjadi sejarah penting. Jadi tidak apa-apa lah buat diri lah kayak di film-film itu. Tidak alay. Karena saya sendiri juga biasa menulis pengalaman pribadi saya. Karena kalau semisal tidak jadi sejarah di saya, minimal jadi sejarah di anakku, cucuku, dan cicit. Mungkin begitu. Selanjutnya teman-teman, karena kita masih memiliki waktu di sini, saya kembali membuka sesi pertanyaan. Dari SMA mana? SMA 3. Tepuk tangan untuk SMA 3. Silakan. Di mana? Perkenalkan nama sama alamat di Jeneponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afra Arifin dari SMA Negeri 3 Jeneponto, dan saya berasal dari Tambang di Kecamatan Botoa. Langsung saja ke pertanyaannya. Jika para pelaku sejarah terdahulu yang merupakan anggota Laptur masih hidup hingga sekarang, menurut Anda, apa saja hal-hal yang akan mereka kritisi di generasi anak muda sekarang? Baik, terima kasih. Cukup? Ya. Jadi pertanyaannya mewakili anak muda sekali. Jadi saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Afra ya, dari SMA 3. Silakan. Kan menghayal gitu. Iya toh, kan menghayal toh. Jadi coba saya hayalkan ya, seandainya generasi Laptur masih ada yang hidup, mungkin dia bilang, kalau kami dulu cari mati, kalau sekarang kalian cari hidup.
Iya. Mungkin itu. Ya. Tapi kan hayalan gitu. Hayalan Ji. Kalau mau menghayalkan yang lain silahkan. Kalau saya kira-kira seperti itu. Karena kalau saya pribadi sih itu juga yang saya lihat. Jadi itu jawabannya. Ditangkap. Atau masih mau menambah? Silakan. Andaikan saya kalau saya pribadi jadi generasi Laptur yang masih hidup, ya mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Deserang. Generasi zaman dulu itu cari mati, sekarang cari hidup. Itu ungkapan yang sangat satir ya. Karena melihat realitas hari ini banyak orang-orang yang memang mencari hidup di Jeneponto. Memang semua manusia itu butuh hidup. Semua orang butuh makan, tapi jangan makan semua. Itu yang membedakan antara mentalitas Laptur yang dulu dengan Laptur bedek-bedekang yang sekarang. Mungkin begitu. Ada yang mau disampaikan kembali? Mungkin jawabannya untuk saya kurang puas ya. Karena yang saya mau tahu itu apa saja hal-hal yang mereka apa saja hal-hal di generasi sekarang yang akan memunculkan semangat pemberontaknya mereka, kayak ndak bisa ini, ndak seharusnya terjadi ini di sini. Gitu. Silakan tahu Kak. Pertanyaannya ya, saya tangkap ini karena bahasa anak muda tuh ini Kak. Dia sampaikan bahwa kalau semisal generasi Laptur itu masih hidup, apa satu bentuk kesaliman mungkin ya Kak, dalam tanda kutip kesaliman yang akan Laptur generasi sekarang akan perangi. Begitu Kak. Yang selingkup realitas hari ini di Jeneponto, apa yang akan menjadi lawan peperangannya? Kan di zaman dulu Laptur ini berperang dengan antek-antek Belanda. Di zaman sekarang kan tidak ada antek-antek Belanda Kak. Jadi bentuk peperangan melawan siapa ini Laptur? Jika Laptur ini masih ada. Mungkin begitu pertanyaannya Kak, saya tangkap. Ada mau dijawab Kak? Ya mungkin koruptor. Akan lawan koruptor. Iya, ya kan koruptor itu kan merenggut kemerdekaan kita. Iya. Jadi apa sih bahaya yang paling membahayakan hari ini? Ya koruptor. Kan itu. Kalau hari ini ya. Kalau hari ini. Kayaknya kaget-kaget adik-adik ini. Yang tidak boleh itu kan menghina, fitnah. Kalau berpendapat saja itu dijamin itu. Dijamin deklarasi PBB dijamin oleh undang-undang dasar, semua menjamin, harus. Dan manusia-manusia merdeka itu kan dia harus berangkat dari kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bersikap. Tidak boleh. Apalagi kalau kita lihat, orang Jeneponto masa lalu ini kan, gentle-gentle ini. Iya kan, masa Jeneponto hari ini jadi generasi penakut hanya untuk berpendapat saja ragu. Ya jangan seperti itulah. Karena kan ketakutan itu kan hanya akan memunculkan segala macam bentuk kezaliman. Otomatis itu. Iya, terjamin tadi itu koruptor. Jadi itu tadi jawaban dari narasumber terkait siapa musuh yang akan ditemani oleh Laptur ketika Laptur itu masih ada di zaman sekarang, itu koruptor. Tahu ji koruptor toh? Cocok? Ditahu ji koruptor toh? Siapa yang mau jadi koruptor? Supaya bisa memang diperangi dari sekarang. Siapa coba? Ada? Jadi koruptor itu kenapa orang koruptor ada dua hal. Yang pertama yang kesempatan. Memang teman-teman hari ini yang hadir di PASE tidak terjadi ya, tapi saya sampaikan ini.
Ada koruptor yang melakukan aksi korupsi itu karena ada niat. Yang pertama, kita di sini kita sama-sama mendengar bahwasanya tidak ada yang berniat menjadi koruptor. Tapi pemantik yang lainnya itu adalah kesempatan. Mungkin tidak bisa korupsi gara-gara belum pakai diberi kesempatan. Itu dua hal yang melandasi korupsi. Niat sama kesempatan. Jadi teman-teman yang masih muda, saya juga masih muda, terkhusus ini untuk pesan untuk diriku sendiri. Kalau semisal diberikan kesempatan di kemudian hari, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kita adalah orang yang diamanahkan. Jabatan itu tidak datang sendiri. Itu diberikan orang lain. Jadi selanjutnya saya ingin masih semangat toh? Masih toh? Duduk ini semangat? Tidak bicara ini yang di belakang-belakang ya. Semangat? Oh. Dikasih janu toh konsumsi. Harus semangat. Sudah juga belum puasa. Ada yang tidak kebagian? Silakan melapor ke fasilitator. Ini. Ada? Ada tahu satu kah? Dua. Jadi ya selanjutnya teman-teman yang dari sekolahnya masing-masing ada yang mau bertanya dari SMA 9. Tepuk tangan untuk SMA 9. Nama, asal sekolah dan alamat di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Baso Nurdayatul M. Saya tinggal di BTN Bumi Lontarenda, Kecamatan Binamu. Pertama-tama terima kasih kepada kakak moderator karena telah memberikan izin kepada saya untuk bertanya. Jadi di sini saya mendengar beberapa pertanyaan dari teman-teman saya dari SMA 2 dan SMA 3. Mereka semua bertanya tentang lobtur. Di sini dari kakak narasumber juga menjawab bahwa lobtur ini siap rela mati. Jadi saya ingin bertanya, apakah bentuk perlawanan lobtur di Jeneponto ini hanya untuk berperang? Apakah hanya dalam bentuk perlawanan fisik saja? Apakah ada bentuk perlawanan lain dalam bidang politik atau dalam bidang budaya? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang membuka kembali cakrawala berpikir saya dan juga pemateri yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab dari pertanyaan Baso. Terima kasih. Iya, perang. Tidak ada lain. Seperti itu. Dan itu keinginan para pejuang pada saat itu. Jadi kan waktu itu saya bilang, waktu kekuasaan direbut dari Jepang oleh Malajon del Liwang, ini Malajon del Liwang ini dicalai karena dianggap terlalu lembek. Makanya Malajon del Liwang juga mau disingkirkan waktu itu. Tapi kan kurang tanda toh. Kemudian dibentuk gerakan muda Dorotea. Ya itu masih ada diplomasinya sedikit. Ini jalan harus perang. Jadi memang Laptur ya tidak ada tujuannya selain organisasi perang. Laptur itu. Dan ya itu kehendak mereka. Jadi yang melakukan diplomasi itu, tapi di seluruh Sulsel sih begitu. Semua bentuk satu-satunya perlawanan ya perang. Kecuali mau bekerja sama, kan banyak juga yang bekerja sama. Maksudnya bekerja sama kemudian mendirikan negara Indonesia Timur. Nah, itu kan orang-orang yang memilih untuk bekerja sama itu. Nanti searching di Google apa itu negara Indonesia Timur. Karena itu pernah eksis itu. Jadi negara Indonesia Timur itu dia berdiri Desember 46. Jadi mulai masuk tahun 47 yang memerintah di sini itu negara Indonesia Timur. Tapi itu kan rancangan Belanda semua itu. Ya.
pusat pemerintahannya NIT itu di Makassar. Semua itu, semua Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai Papua, itu negara Indonesia Timur semua itu. Itu pusatnya di Makassar. Presidennya yang pertama itu orang Bali, itu Cokorda namanya itu. Kalau perdana menterinya yang pertama itu orang Makassar, jago sih, orang jago sebenarnya itu. Itu Najamuddin dan Malewa namanya. Nah, itu orang hebat itu, Najamuddin dan Malewa sebenarnya. Jadi dia tahu pergerakan itu di zaman Belanda. Dia di zaman Jepang eksis, kemudian keren itu. Najamuddin dan Malewa, tapi dia menjabat perdana menteri negara Indonesia Timur. Tidak sampai 1 tahun dia diadili karena kasus korupsi. Korupsi juga, nah, itu seperti itu. Jadi kalau yang perang diplomasi, yang langkah-langkah diplomasi kan itu yang pemerintah pusat. Nah itu pemerintahnya Soekarno pusat itu. Makanya kan dulu itu kalau yang milih perang kan di bawah Sudirman semua itu. Nah, itu perang. Makanya kan sering dulu itu berselisih paham antara yang tentara dengan yang politisi-politisi. Sering sekali itu. Sering sekali karena kadang langkahnya politisi tidak disuka sama tentara. Kadang tentara yang maunya berkelahi terus tidak menguntungkan upaya-upaya diplomasi. Jadi sering bersih tegang. Cuma bagusnya waktu itu karena ada Jenderal Sudirman. Itu orangnya bijak lah. Nah, bijak lah itu kalau Jenderal Sudirman itu. Jadi yang melakukan upaya diplomasi ya politisi yang ada di pusat itu, pemerintahan pusat. Kalau laskar daerah ya apa saya RNSM pokoknya bundu kita wah. Nah, kayak gitu. Iya, seperti itu. Namun sebelum itu Kak, kayaknya ini laskar-laskar pemberontak terdahulu ndak minum jibalok dulu baru ricu-ricu. Ini penting juga sebenarnya. Balok itu di zaman dulu dijadikan simbol kejantanan. Jadi di Sulsel itu kan hampir setiap daerah itu kan ada laskarnya. Di Bantaeng ada, di Bantaeng itu PPI. Apa njorenna? Penerjang penjajah Indonesia. Kayaknya begitu itu. Boleh renda ya, tapi kalau sepak terjangnya sih enggak level lah dengan Laptur. Di Bulukumba ada. Di Takalar itu kayak Lipang Bajeng, di Makassar ada beberapa. Sampai ke Tanete, sampai ke Mandar, ada semua itu. Dan itu dipayungi oleh Lapris yang ada di Pelombangkeng. Lapris itu komandan perangnya itu Ranggonden Romo, itu Lapris. Jadi itu jadi payungnya di Sulsel itu organisasi laskar itu adalah Lapris. Jadi kenapa pusat gerakan perlawanan ada di Pelombangkeng? Karena tidak memungkinkan di Makassar. Nah, Makassar kan dikuasai oleh Belanda. Makanya secara alamiah ini Pelombangking ini dijadikan markas dan semua merujuk ke sana. Karena di Pelombangking itu ada figur hebat, ini karena Pajonga di Ngalle. Ya dia bukan figur lokal dia itu mainnya di Makassar dia itu, jauh mainnya itu kalau Pajonga di Ngalle itu, karena Pelombangking. Nah, itu karena dia ada di situ. Jadi ketika Ratulangi kan gubernur Sulawesi Ratulangi di dalamnya ada Lanto dan Pasewang. Kan bulan April tahun 46 itu ditangkap oleh Belanda. Jadi pemerintahan Indonesianya Soekarno ini kan ditangkap gubernurnya dan seluruh aparatnya ditangkap, ada 7 orang itu dan dibuang ke Papua pada akhirnya kan. Seperti itu. Akhirnya kan pusat pemerintahan malah pindah ke Pelumbangkeng secara otomatis. Pertanyaannya, siapa lagi yang bertanya tadi apakah minum balo apa dan sebagainya? Khusus di Lipang Bajeng banyak perampok, banyak bandit yang terlibat sebagai laskar. Banyak sekali bandit-bandit, banyak. Jadi pasukan-pasukannya Ranggonden Romo itu banyak itu. Kelompok-kelompok perampok dia pimpin. Iya, dan Komara itu kan dari dulu kan dikenal sebagai markasnya itu para bandit. Dan markasnya Lapris kan di Komara. Coba. Iya toh. Jadi saya yakin di Jeneponto juga banyak juga. Kemudian terlibat yang baik untuk orang banyak. Iya, seperti itu.
Sekarang kan penjahat kan tidak ada yang mau mati untuk rambanya. Kalau penjahat zaman sekarang kan maunya hidup abadi. Tapi kan ujung-ujungnya mati juga toh. Konsep konsep bandit-bandit dulu memakai konsep antihero. Itu istilah anak mudanya yang memang dia pahlawannya tapi tidak mau cari validasi. Begitu. Kemudian ada beberapa yang saya tangkap dari pertanyaan Baso tadi yang terkait apakah apakah Laptur ini berperang tujuannya hanya berperang saja, berperang fisik dalam yang dimaksudkan oleh Baso bukan berperang dengan membawa nilai atau budaya seperti yang dijelaskan oleh Deserang tadi bahwasanya dia berperang fisik memang karena menjadi kebutuhan di zamannya itu tidak penting nilai apa yang kita bawa. Itu yang paling penting adalah aksi apa yang kita bawa. Karena secara ingatan saya bahwasanya kita sudah lama dijajah. Sudah banyak perundingan yang dilakukan, banyak diplomasi yang dilakukan, tapi tidak ada aksi. Makanya puncak dari perlawanan ini harus mentok perang fisik. Dalam Islam pun menghalalkan yang namanya peperangan. Selama bukan kita yang memulai duluan. Apa yang dipeperangi oleh Islam, karena mayoritas daripada kita yang hadir hari ini adalah beragama Islam, itu adalah kesaliman. Itu yang diperangi. Sama halnya dengan era sekarang, itu kesaliman juga di mana-mana terjadi. Cuma kita perlu lebih peka lagi melihat kondisi. Di mana ini bentuk kesaliman yang terjadi. Di sekolah pun ada bentuk kesaliman yang dilakukan oleh guru. Saya waktu sekolah dulu, saya tidak pernah menerima ketika saya tidak cukur dalam satu semester, itu ditokak sama guruku. Itu bentuk penjajahan menurut saya. Saya nakal juga waktu SMA. Tapi alhamdulillah tercerahkan, Mak. Ya, jadi selanjutnya teman-teman. Barangkali ada ya dari SMA mana? SMA 10. Silakan. Tepuk tangan tahu untuk SMA 10. Bentar Mbak di? Ya silakan, perkenalkan nama, alamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukardi Sulaiman dari Sekolah UPT SMA Negeri 10 Jeneponto. Dan alamat saya dari Desa Bulusi Batang, Kecamatan Bontoramba. Baik, jadi karena dari tadi kita terus membahas tentang peperangan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya jika kita melakukan peperangan pasti membutuhkan yang namanya biaya operasional, seperti biaya logistik dan lain halnya. Nah, pertanyaan saya itu pada saat zaman dahulu, pada saat Laptur melakukan peperangan, nah di mana mengambil biaya operasional? Apakah dari suatu lembaga atau memiliki suatu usaha tersendiri agar bisa menghasilkan biaya? Baik, mungkin saja, terima kasih. Terima kasih. Ini sedikit menyinggung sebenarnya geopolitik. Pertanyaannya Kak, di mana ambil biaya operasional? Itu silakan Kak. Ya, yang pasti Laptur itu tidak punya dana hibah. Itu sudah pasti itu. Iya. Kalau Laptur punya dana hibah dan teman dicari, ngamu itu. Ya, jadi betul itu. Pintar pertanyaannya. Jadi tidak ada sama sekali sumber dana, tidak ada. Jadi mereka tuh gotong royong. Jadi di masa-masa peperangan itu mereka tergantung sih kepada suplai dari masyarakat sekitar. Kan para tuh ngejibijanan nih. Jadi masih mana bayi bijana. Jadi nggak menyumbang beras apa dan sebagainya. Seperti itu. Pernah juga satu saat itu Laptur yang kelompok Tonrokasi itu ada perahu yang ini perahuannya beras nalurang toh bisiang, tapi dia berlabuh di Pulau Libukang. Jadinya beras sebenarnya untuk berasnya marinirnya Belanda di Makassar. Nah, sempat berlabuh ya sudah dirampas.
dirampas, kemudian diangkut ke daerah Bonteramba, ada gua di sekitar situ. Jori kina boleh injo saka untuk stok logistik nene. Ya seperti itu. Tapi karena anjo nih karena ya lalu gak dintumpu di jak lagi, berarti kan bendahara laptur. Jadi akhirnya kan rahasia bocor di obrak-abrik itu. Jadi bersani luka hancur tunji boleh. Itu salah satu peristiwa ya. Tapi secara umum itu kan orang dulu kan toh seperti itu. Nah kalau senjata itu macam-macam diupayakan dari mana-mana. Ada mungkin pertempuran nggak senjata atau senjata. Masih ke Nah, kenapa akhirnya Laptur itu terdesak? Karena diblokade. Diblokade. Jadi Nishipuri itu strateginya Belanda pada saat itu Nishipuri. Nanti Nishipuri. Jadi ketika misalnya Cipurmi, Andri Roma, mereka ambil tindakan kembali ke keluarga masing-masing. Nah kan mata-matanya Belanda kan ada di situ. Nah, di situ banyak tangkap. Entah Cipur ini kodongnya, mau dari kiri Kampuna atau Ribijana, Palakandre ditangkap. Iya karena mata-mata Belanda, ada di mana-mana. Dan siapa mereka? Ya orang-orang kita juga, sesama kita juga. Seperti itu jalan ceritanya. Karena kan Belanda ini kan pasukan modern dari Eropa ini. Jadi ada Knilnya. Knil itu kan pasukan standar lah kalau Knil itu. Karena kan banyak juga orang Ambon, orang Minahasa di situ. Tapi ada satu pasukan yang dikerahkan ke Jeneponto namanya itu. Dia Baret itu divisi 7 Desember namanya divisi 7 Desember. Nah, dan itu anak-anak kayak begini juga karena dia kan wamil sebenarnya, wajib militer semua itu yang direkrut. Nah, di dalamnya itu ada bidang intelijen di dalamnya. Makanya kan dia tahu. Jadi dia kalau di ruangan itu dia pakai peta yang sangat besar untuk menganalisis wilayah pertempuran. Kalau kita Laskarta apa Laskarta? Iya toh? Nggak level kan? Seperti itu. Makanya mudah sekali dilumpuhkan. Jadi itu model Nishipuri. Begitu itu. Makanya habis di situ itu karena lapar toh. Jadi jangan cerita tentang persenjataan apa, mereka nekat saja sebenarnya. Jadi dia kumpulkan persenjataan di perjalanan, kalau pertempuran dia menang atau bagaimana seperti itu. Berarti tidak jauh beda dengan zaman sekarang Kak ya. Laptop ini bisa dibubarkan gara-gara dikasih lapar. Ini juga saya langsung teringat bahwasanya model-modelan perjuangan kita hari ini, sebut saja aktivis, gerakan aktivisme, itu memang sengaja dikasih lapar. Saya kepikiran, oh berarti modelan zaman Nippon ini masih eksis di zaman sekarang. Banyak orang yang melabeli dirinya, mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang aktivis, tapi ternyata lapar. Mungkin teman-teman di sini belum terlalu akrab dengan sapaan aktivis. Setelah teman-teman selesai sekolah, masuk kuliah akan akrab dengan sapaan aktivis itu. Jangan jadi apa sih pengen tahu Kak? Jadi laptur saja. Jadi kemudian pertanyaan daripada Sugardi ini dari SMA 10 Bontaramba, itu persoalan pendanaan peperangan di zaman dulu. Saya coba menyangkutkan antara pertanyaan sebelumnya daripada pertanyaan Sugardi. Itu kita kenalkan ada namanya bandit-bandit yang bijak. Bisa saja dia ditugaskan untuk mengambil sumber-sumber kekayaan yang dekat-dekat dari wilayahnya untuk dijadikan amunisi. Kemudian uang juga di zaman itu seperti yang disampaikan oleh Kaserang itu belum beredar kayak uang kayak sekarang yang gampang diakses kerja. Tidak gampang tuh sih karena harus kerja. Itu mungkin lebih kepada sistem barter. Ada yang tahu sistem barter? Ya, mungkin begitu sistem yang digunakan oleh Laptur di zaman dulu. Kemudian dari hasil diskusi kita hari ini itu tidak mengurangi esensi perjuangan kita. Modelan perjuangan Laptur bisa saja itu lewat peperangan, pertumpahan darah. Perjuangan kita hari ini sebagai kaum-kaum terpelajar adalah belajar yang baik, bekerja yang baik, dan berpikir untuk
bagaimana caranya menyelesaikan masalah, baik itu masalah kita sendiri yang ada di rumah, masalah dapur semisal, sampai kepada masalah kemasyarakatan. Itu yang menjadi tugas kita bersama. Karena Jami sekarang mau berperang, Jami bukan mi erana, bukan mi erana sekarang si tobo-tobo, bukan mi. Sekarang erana bagaimana caranya kita berpikir untuk memajukan daerah, itu saja. Tapi kita juga tidak boleh mendiamkan kezaliman. Sembari kita belajar, kita juga menyuruhkan kebenaran. Kemudian mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dua. Sesuai dengan peribahasa Portugal, ladies first. Silakan, perempuan dulu. Tunggu dulu. Silakan, perkenalkan nama dan alamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Arinka dari SMK Negeri 4 Jeneponto, asal saya Bangkala. Langsung saja, bagaimana Laptur menyikapi masa-masa transisi setelah pengakuan kedaulatan dan Konferensi Meja Bundar atau KMB? Cukup? Ya, terima kasih. Bagaimana sikap Laptur? Apa tadi? Dalam menyikapi masa-masa transisi setelah pengakuan kedaulatan dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ya, silakan Kak Tabe. Bagus pertanyaannya nih. Iya, jadi 27 Desember yang bertanya nggak? Jelaskan. Ya coba. Jadi 27 Desember tahun 49 itu kan penyerahan kedaulatan resmi. Itu hasil dari konferensi Meja Bundar. Jadi di konferensi Meja Bundar itu ada 3 pihak yang berunding di situ. Ada Kerajaan Belanda, ada Republik Indonesia, ada BFO. Jadi dia itu badan federal. Bahasa Belanda itu badan federal overleg kayak begitu. Jadi dia yang mewakili seluruh negara-negara federasi yang ada di Nusantara. Kan banyak negara waktu itu. Jadi Indonesia Timur ada NIT, negara Indonesia Timur, ada negara Madura, ada negara Jawa Timur, ada negara Jawa Tengah, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera Timur, ada negara Borneo Barat, Borneo Selatan, banyak sekali negara waktu itu. Salah satu negara yang ada itu negara Republik Indonesia. Itu tuh. Jadi kan rata-rata kita kan belum paham. Nah, jadi betul, jadi 27 Desember 49 itu diserahkan kedaulatan ke siapa? Ke RIS. Bukan RI ya. Ke RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, RIS itu anggotanya ya semua negara-negara bagian yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah Republik Indonesia yang presidennya Soekarno. Itu salah satunya. Ya kalau pas itu kan belum ada. Nah, jadi segera setelah penyerahan kedaulatan akhirnya kan Soekarno diangkat jadi presiden RIS. Seperti itu. Soekarno-Hatta tetap jadi presiden RIS. Dari yang awalnya presiden RI menjadi presiden RIS. Iya, hasil KMB. Karena kan maunya Belanda itu, ya oke lah, saya tidak memerintah langsung lagi seperti selama ini kan, selama berabad-abad kan. Tapi saya mau, ini versi Belanda ya, tapi saya mau Indonesia itu menjadi negara federal. Negara federasi, jadi negara-negara bagian begitu. Dan negara federal ini yang kemudian menjadi bernama Republik Indonesia Serikat, negara federal ini membentuk Uni Belanda Indonesia. Dan ketuanya adalah Ratu Belanda. Kan itu, dan itu perjanjiannya di KMB itu begitu. Hasil perjanjiannya seperti itu. Nah, tapi hasil perjanjian itu hanya berlangsung tidak sampai 1 tahun. Itu perjanjian. Jadi kalau saya sebagai pembaca literatur sejarah,
saya bisa mengatakan bahwa selama berabad-abad baru kali itu kayaknya Belanda dipotol-toloi sama Indonesia. Iya. Mungkin orang tidak bisa menangkap, kalau saya bisa menangkap itu. Karena semua keputusan KMB, Anda pernah ngasih tahu Indonesia sudah mengingkari itu, bubarkan RIS. Semua bergabung jadi NKRI. Iya. Dan itu kan melanggar perjanjian KMB sebenarnya. Jadi ya mungkin karena sudah berabad-abad dipotol-toloi, ya akhirnya ya sudah giliran kita sekarang potol-toloi mereka. Iya. Coba kalian buka saja literatur sejarah itu. Seperti itu. Nah, bagaimana respon Laptur, dan bukan cuma Laptur ya. Artinya bagaimana respon hampir semua kelaskaran yang ada di daerah-daerah. Nah, setelah penyerahan kedaulatan, kemudian termasuk Khar Muzakkar, dia inisiasi itu untuk membentuk KGSS namanya, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Jadi semua mantan-mantan organisasi laskar itu digabung lagi di situ, di Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, dan itu Kahar di situ, Khar Muzakkar di situ. Nah, di situ muncul lagi dinamika. Kalau di buku sejarah itu kan ada misalnya adik-adik pernah baca peristiwa di Asis. Seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian peristiwa Khar Muzakkar. Ya, tapi ya saya khawatirnya kalau justru membingungkan kalau saya ngomong itu semua. Tapi singkat cerita begini, bahwa mantan-mantan laskar ini punya aspirasi untuk direkrut menjadi TNI, menjadi tentara. Itu aspirasinya begitu. Tapi ternyata kebijakan dari pemerintah pusat itu tidak seperti itu. Karena kan memang ini yang tergabung di laskar kan niat tanggung setengah maca, niat tutali basikola, tepo potolona, macam-macam di situ. Nah, akhirnya kan mereka tidak serta-merta bisa jadi tentara. Jadi untuk bisa jadi tentara, di screening ini tes ulang itu, di screening ulang. Kau memenuhi syarat tidak? Kan seperti itu kan. Nah, ya loh, banyak yang tidak memenuhi syarat kan. Tapi sebagian tetap masuk tentara. Jadi sebagian ya seperti penulis buku ini ya kembali jadi guru, yang petani kembali jadi petani, mungkin yang perampok ya kembali merampok. Faktanya begitu. Itu kalau bagaimana menyikapi masa transisi. Akhirnya kan di situ muncul benih-benih kekecewaan terhadap pemerintah. Yang mantan-mantan laskar ini muncul benih-benih kekecewaan. Yang kemudian itu pada akhir tahun 50-an masuk ke hutan. Mereka tuh masuk hutan. Nah, itu Khar Muzakkar, di bawah pimpinan Khar Muzakkar, mereka masuk ke hutan. Mereka lagi berontak ke pemerintah. Yang mantan-mantan laskar yang tidak dipenuhi keinginannya, terutama yang ingin menjadi tentara. Lebih kecewa lagi itu ketika di Makassar itu pasukannya Andi Asis, yang Knil, itu kan tentara Belanda itu Knil itu malah diterima masuk, bergabung di TNI. Ya tambah sakit hati kan, tambah sakit hati lah laskar-laskar ini. Dan ini cikal bakal munculnya DITI. Nah, itu era pemberontakan DITI, pimpinan Khar Muzakkar. Dan banyak bekas-bekas Laptur di Jeneponto itu yang kemudian menjadi anggota DITI, menjadi gerombolan masuk hutan. Banyak sekali, sangat banyak. Salah satunya itu yang panglima pasukannya Laptur A, yang Abdul Jalil Siki itu masuk hutan juga. Mimpin lagi dia gerombolan di hutan, dia mimpin lagi, bertarung lagi dia itu. Seperti itu. Tapi cepat keluar karena diminta keluar sama Lanto Denpasewang yang gubernur. Dan mungkin karena jalan takdir. Ya, jadi bupati pertama Jeneponto yang definitif itu Abdul Jalil Siki, itu komandan perangnya Laptur A. Dia juga komandan perangnya gerombolan. Seperti itu, faktanya seperti itu. Jadi orang keren memang ini kalau Abdul Jalil Siki itu. Nah, mungkin karena saking kerennya ini Abdul Jalil Siki, dia berhasil memindahkan ibu kota Jeneponto dari Jeneponto lama ke sini. Kan dia yang bangun ini pertama ini. Kan bukan perkara mudah itu memindahkan itu. Kan butuh orang-orang hebat itu untuk bisa memindahkan itu. Punah rekamnya, punah niat bupati orang Paritelete, mungkin di demo apa.
macam-macam lah. Tapi dia hebat itu, Abdul Jalil Desiki itu. Karena dia memang komandan perang. Baik di zaman Laptur melawan Belanda maupun di zaman DTI melawan pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi mereka kecewa dan akhirnya banyak yang kemudian masuk hutan jadi gerombolan. Ada yang mau ditambah? Tidak, Ika. Oh, Makasih. sama-sama. Kemudian ada perwakilan dari SMK 8 tadi yang angkat tangan. Sekaligus mengakhiri mungkin sesi tanya jawab kesempatan diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Silakan perkenalkan namanya sama alamat di JNF Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Karim. Asal sekolah saya UPT SMKN 8 JNF Ponto. Asal saya dari Taman Roya. Saya di sini akan menyinggung soal koruptor yang tadi kakak narasi jawab. Jika Laptur masih ada sampai sekarang, seperti yang dibicarakan sebelumnya oleh kakak narasi tentang koruptor dari oknum-oknum pejabat. Dan Laptur yang rela mati, jika Laptur masih ada sampai sekarang, apakah Laptur berani membunuh karena kita di negara hukum? Kita aja, Kak. Cukup? Cukup, Kak. Ya, sangat kompleks ini pertanyaannya. Apakah Laptur berani membunuh di era negara hukum yang sekarang dianut oleh negara kita? Iya, Kak. Mungkin begitu pertanyaannya, Deserang. Mungkin lebih ringkas. Saya pikir enggak lah. Enggak mungkin juga mau Lapid dibunuh-bunuh itu. Karena kan konteksnya beda. Kalau di zaman perang itu boleh. Tapi kalau keterlaluan juga bisa ada hukum-hukum perang yang dilanggar. Nah, makanya itu sepak terjangnya itu tahu Esterling itu pasukan beret hijau itu yang ada di buku sejarah itu yang 40 korban 40.000 jiwa. Dia hanya beroperasi sekitar 3 bulan di Sulsel, tapi masalah batu bunuh luar biasa, sadis sekali itu. Itu pasukannya Westerlin, DST namanya. Detasemen Speciale Tropen. Jadi pasukan beret hijau itu. Itu akhirnya kan keterlaluan. Makanya kan dapat sorotan internasional pada saat itu. Jadi di dalam peperangan saja ada hukum-hukum yang mengikat sebenarnya. Dan kalau ada yang melanggar misalnya kan bisa diadili itu di pengadilan itu. Pengadilan perang itu. Dan kan banyak itu yang sudah diadili itu. Pemimpin-pemimpin negara ada. Jadi kalau mereka hadir hari ini ya tidaklah. Lapid bunuh-bunuh itu kan beda zaman. Toh ini kan zaman damai itu. Zaman damai itu kan hukum yang jadi panglima. Cuma banyak koruptor karena kadang hukumnya lagi tidur. Gitu. Jelas? Ya, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Namanya? Ahmad. Ya, dengan pertanyaan terakhir dari Ahmad itu sekaligus juga mengakhiri diskusi kita pada mulai dari siang sampai sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin para peserta yang hadir, baik yang hadir saja mendengarkan, baik juga orang-orang yang memberikan pertanyaan. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya semoga pada kesempatan kali ini, pertemuan kita kali ini itu bukan menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Tapi saya berharap ke depan teman-teman baik dipanggil ataupun tidak dipanggil tetap datang ke OASE Turatea. Karena teman-teman tentunya akan hidup di lingkungan yang penuh dengan tanda tanya. Baik itu sejarah, hukum, budaya. Kami di sini berkomitmen untuk bagaimana mencerahkan, mencerdaskan masyarakat Kabupaten JNF Ponto, baik itu dari segi kebutaan terhadap sejarah, baik itu dari wilayah sosial, politik sampai kepada budaya. Tuh. Kemudian
kemudian saya ingin kembali mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa ya? Kalau saya diberikan kesempatan memberikan pesan kepada teman-teman atau adik-adik saya ingin menyampaikan bahwasanya satu pesan yang sering diberikan kepada saya. Itu kunci untuk memenangkan kehidupan. Jadi kunci untuk memenangkan kehidupan itu hanya ada dua, berani dan ikhlas. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya, dan jika tidak ikhlas, maka beranilah mengubahnya. Inilah mungkin juga sejalan dengan spirit yang dibawa oleh seperti yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu Laptur. Mungkin begitu konsepnya juga dia tidak ikhlas, makanya berani untuk berperang. Mungkin begitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat abulo si batang acira si tongka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.